Donald Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat usai masa jabatan pertamanya pada tahun 2017 hingga 2021. Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin 20 Januari 2025 pukul 12.00 waktu setempat atau Selasa 21 Januari 2025 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Trump menorehkan sejarah sebagai Presiden Amerika tertua yang dilantik. Ia juga menjadi Presiden kedua Amerika Serikat dalam sejarah yang kembali berkuasa setelah lengser. Ada banyak perubahan yang dibawa Trump dalam masa jabatan keduanya ini. Mulai dari pengalaman, kematangan, strategi, serta tim yang disebut jauh lebih kuat. Lantas, apa bedanya Donald Trump edisi 2017 dengan Trump edisi 2025 ini? Donald Trump edisi 2017 adalah sosok yang bisa disebut orang asing dalam perpolitikan negeri Paman Sam. Ya bagaimana tidak, Trump tak pernah menduduki jabatan politik apapun selama hidupnya. Wali kota tidak pernah, gubernur tidak, DPR atau Senat tidak juga, apalagi wakil presiden jelas tidak. Warga Amerika mengenal sosok kelahiran 14 Juni 1946 itu sebagai sosok pengusaha dan miliarder. Masa kecil Trump dihabiskan di kota kelahirannya, New York, bersama 4 saudara lainnya. Trump remaja bersekolah di Akademi Militer New York pada tahun 1959 hingga 1964. Setelah itu ia berkuliah di 3 kampus yang berbeda, yakni Universitas Fordham, Wharton School of Finance and Commerce, dan Universitas Pennsylvania, tempatnya lulus sebagai sarjana ekonomi. Setelah lulus kuliah, anak dari pasangan Frederick Chris Trump dan Mary McLeod itu bekerja untuk bisnis milik ayahnya. Bisnis itu adalah perumahan sewaan untuk kelas menengah ke bawah yang berjumlah sekitar 10 hingga 20 ribu unit. Di bisnis inilah Trump belajar cara negosiasi, pemasaran, dan segala hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan. Tahun 1974, Trump menjadi presiden konglomerasi perusahaan yang dimiliki keluarga Trump, yang kemudian ia beri nama Trump Organization. Dekade 1980-an, Trump mulai mengalihkan fokus perusahaan dari perumahan untuk kelas menengah ke bawah menjadi kalangan atas. Ia pun lalu berinvestasi di hotel-hotel mewah, resort, lapangan golf, perumahan mewah, kasino, dan lain sebagainya. Namun selayaknya bisnis, tentu ada jatuh bangunnya. Bisnis Trump sempat terpuruk saat resesi melanda Amerika Serikat pada 1990. Namun beberapa tahun kemudian bisnisnya pulih kembali dan bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Trump sebenarnya sudah beberapa kali menyatakan keinginan menjadi presiden. Upaya pertamanya tercatat terjadi pada tahun 2000 dengan menggandeng Partai Reformasi yang berujung kegagalan. Keseriusan ini baru benar-benar ditunjukkan dalam pemilihan presiden 2016. Dengan menggandeng Partai Republik, Trump maju pemilihan berbekal slogannya yang sangat ikonik, Make America Great Again, yang berarti buat Amerika hebat kembali. Secara mengejutkan, ia sukses menumbangkan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Trump menjadi satu-satunya presiden dalam sejarah tanpa pengalaman dalam politik, kantor publik, dan militer. Tak jelas bagaimana saat itu pemerintahannya akan berjalan. Agenda Trump di periode pertama kerap tersandung pengadilan atau pertikaian internal. Bahkan banyak anggota kabinet yang dipilihnya sendiri malah berusaha menghentikan ide-idenya. Ia sampai memiliki 4 kepala staf Gedung Putih selama masa jabatan pertama. Orang-orang di Gedung Putih era Trump terkenal suka menjelek-jelekan orang. Faksi-faksi juga suka bertengkar serta bersaing sengit. Berbagai masalah inilah yang coba diubahnya pada masa jabatan kedua. Satu hal yang pasti dari periode kedua Trump adalah ia telah banyak belajar dari kesalahan saat menjadi presiden sebelumnya. Sekarang ia lebih siap, berbekal pengetahuan, pengalaman, dan tim yang solid. Trump kini kembali ke Gedung Putih dengan segudang pengalaman dan pengetahuan baru. Selama 4 tahun terakhir, Trump sudah belajar cara meloloskan undang-undang, menghadapi pemimpin dunia, dan memaksimalkan kekuasaan jabatan. Trump juga punya tim pendukung yang berbeda. Politikus Partai Republik itu sadar pengalaman minim di masa lalu membuatnya mempekerjakan orang yang tidak sejalan.
Maka dari itu kini ia mengisi jabatan strategis dengan orang pilihannya sendiri, termasuk di Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal di semua tingkat. Lalu untuk posisi Kepala Gedung Putih, ia menunjuk anggota Partai Republik sekaligus konsultan politik andal Susie Wiles. Sebagai manajer kampanye Trump, kiprahnya menuai pujian karena sukses membuat Pilpres 2024 berjalan disiplin, profesional, dan kompeten. Trump dan tim juga telah menyiapkan rencana kerja jauh sebelum masa transisi pemerintahan resmi dimulai. Ratusan dokumen kebijakan, perintah eksekutif, dan undang-undang siap disahkan pada hari pertama. Trump gaspol dengan menganulir 78 kebijakan dari pendahulunya Joe Biden. 3 yang paling disorot adalah pengumuman darurat nasional di perbatasan Amerika-Meksiko, pengakuan terhadap hanya 2 gender, serta keputusan untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Trump juga berencana mengampuni para pendukungnya yang menyerbu gedung Capitol pada 6 Januari 2021 karena tak terima dengan kekalahannya dalam Pilpres. Dalam pidato pelantikannya, Trump menjanjikan zaman keemasan baru bagi Amerika. Ia menawarkan janji yang lebih optimistis soal hari baru bagi rakyat Amerika. Namun kembalinya Trump juga menimbulkan ketidakpastian yang dipercaya akan sekali lagi mengguncang tatanan dunia. Presiden Amerika Serikat itu sudah berjanji akan mengenakan tarif sebesar 25% terhadap barang-barang yang diimpor dari Meksiko dan Kanada, 2 mitra dagang utama AS. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% pada produk-produk Cina. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya perang dagang AS-Cina yang berpotensi melemahkan negara-negara adik kuasa ekonomi. Belum lagi kalau berbicara soal masalah di Ukraina dan Timur Tengah. Pertanyaan muncul soal bagaimana Trump akan menyelesaikan perang Rusia-Ukraina serta menjaga perdamaian yang sudah susah payah dicapai di Gaza. Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dengan gaya baru. Banyak hal yang dipelajarinya dari periode pertama. Trump sudah belajar cara meloloskan undang-undang, menghadapi pemimpin dunia, dan memaksimalkan kekuasaan jabatan. Politikus Partai Republik itu juga belajar menempatkan orang kepercayaannya di lembaga penting negara. Dan terbukti, di hari pertama sudah banyak gebrakan yang dilakukannya. Lantas bagaimana perkembangan pemerintahan baru Amerika Serikat di tangan Trump? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.